Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Nelda Oktaviani dari Prodi Perawatan Mesin angkatan 2019. Nah, di sini saya membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas saya, ialah etika profesi. Nah, di tugas ini kita disuruh membuat video secara kelompok dan membawa dua topik yang akan kita bahas. Pertama ada etika martabat profesi, dan juga yang kedua ialah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini saya akan membahas tentang etika martabat profesi, dan juga teman saya Wirman akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Nah, jadi yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Dikarenakan ini akan berdampak pada hewan ataupun makhluk lainnya. Nah, kadang di setiap perusahaan atau baik di workshop ataupun di perusahaan lainnya, itu limbah ataupun barang yang sudah digunakan dan berakibat mencemari lingkungan itu akan ditempatkan di tempat yang khusus seperti oli atau fuel filter. Nah, jadi pada saat selesai penggunaan fuel filter itu, dia akan disediakan sebuah drum yang dimana drum itu akan ditempatkan di tempat yang khusus pembuangan tersebut yang tidak dapat mencemari lingkungan. Jadi limbah atau fuel filter yang sudah digunakan itu akan dimasukkan ke drum, dan kemudian drum itu akan ditutup rapat dan akan dibuang ke tempat yang memang di situ tempat pembuangan limbah seperti fuel filter tersebut. Nah, selanjutnya tidak menerima suap. Kenapa di sini tidak menerima suap? Dikarenakan banyak sekali perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya itu menggunakan suap untuk menerima orang ataupun pekerja dalam mengambil keputusan apapun. Contohnya seperti meminta kenaikan jabatan, misalnya dari mekanik kemudian menjadi group leader. Nah, banyak sekali atau besar kemungkinan orang yang langsung naik ke group leader itu dia melakukan suap antara bosnya. Jadi orang ini memberikan sejumlah uang ataupun barang ataupun apapun itu yang berjumlah, kemudian dikasih ke atasannya dikarenakan sudah akrab ataupun sudah saling kenal. Kemudian dengan uang ataupun barang itu akan menjamin bahwa orang tersebut akan dinaikkan jabatannya seperti yang dia minta. Nah, ini mencontohkan bahwa perilaku tersebut tidak baik dicontoh dan juga tidak boleh dilakukan sebagai orang yang berpendidikan. Nah, kemudian selanjutnya bersikap jujur dalam pekerjaan. Nah, di bersikap jujur dalam pekerjaan ini saya mengambil salah satu contoh seperti orang yang meminjam ataupun mengambil barang di workshop ataupun di tools kadang tidak memberitahu orang yang bertugas di tempat tersebut. Jadi orang itu hanya mengambil barang tanpa izin dan kemudian tidak mengisi format yang dianjurkan. Nah, setelah peminjaman barang tersebut, kadang orang tersebut tidak mengembalikan atau kadang lupa menaruh pinjaman tersebut dan mengakibatkan pinjaman tersebut hilang. Jadi untuk yang bertanggung jawab tersebut di situ tidak mengetahui bahwa orang yang mengambil barang tersebut itu betulkah dia yang mengambil sehingga hilang, tetapi tidak ada daftar tertulis namanya. Nah, di situ mencontohkan juga bahwa etika yang dimiliki oleh orang tersebut tidak bagus dan juga tidak dapat dicontoh.
Nah, mungkin itu saja untuk etika profesi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Wirman yang membahas tentang K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan membahas terlebih itu etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus. Nah, etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Berikutnya itu pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, menurut filosofi dari Mangkunegara, K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani bagi tenaga kerja dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, hal-hal yang membuat penerapan K3 kurang diterapkan, yaitu yang pertama, manajemen kampus memberikan prioritas rendah pada program K3. Nah, program K3 tidak pernah atau sangat jarang dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Pihak kampus hanya terfokus pada produk, pada hal-hal yang lain seperti terfokus pada materi-materi saja tanpa mementingkan K3 yang diterapkan pada praktikum di area workshop. Nah, yang kedua itu kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari pihak kampus maupun mahasiswa. Pengetahuan mengenai K3 oleh pihak kampus maupun mahasiswa terkadang masih sangat rendah, baik pengetahuan mengenai cara penerapan K3 yang benar, dampak apabila tidak menerapkan K3 tersebut, dan sebagainya. Nah, hal ini yang membuat pihak kampus masih kurang dalam memberikan pelayanan K3 untuk mahasiswa. Nah, yang terakhir itu kurangnya kesadaran diri dalam penerapan K3. Nah, di sini kita sering lihat bahwa di area workshop kadang teman-teman lalai dalam menjalankan aktivitas di workshop, kadang mengelas tanpa menggunakan sarung tangan, flap, kacamata, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita juga sering jumpai di area workshop itu merupakan area yang wajib APD, tapi teman-teman masih banyak yang menggunakan sepatu biasa tanpa menggunakan helm di area workshop. Dan sangat sering kita menjumpai itu workshop digunakan untuk sebagai tempat bercanda.